Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Novita selaku wali kelas 5B. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan materi tematik tema 6 subtema 2 bab perpindahan kalor. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian like, komen, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Kita mulai saja yuk. Siapkan dulu buku LKS, buku tugas dan alat tulis kalian. PPKN, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini termasuk hak. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum, karena sikap saling menghormati dapat menciptakan kerukunan. Di sini ibu contohkan ada seorang petani ya. Seorang petani memiliki kewajiban yaitu mengolah tanah dan merawat tanaman pertanian dengan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan tanaman yang terbaik. Contoh yang kedua yaitu peran nelayan di pelelangan ikan. Di antaranya sebagai distributor yang berperan menyalurkan ikan ke tempat perdagangan ikan, dan juga sebagai produsen yaitu menjual ikan di tempat pelelangan ikan. Hak nelayan di pelelangan ikan yaitu boleh mengambil sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, memanfaatkan sumber daya alam laut sebaik mungkin, melakukan kegiatan pembudidayaan. Sedangkan kewajiban nelayan di pelelangan ikan yaitu menjual hasil laut kepada masyarakat daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kelestarian ekosistem laut, dan mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah tentang kelautan. Latihan soal untuk kalian, silakan disiapkan buku tugasnya, kita tulis soalnya. Apa kewajiban seorang petani? Bahasa Indonesia. Pokok pikiran. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memahami isi teks bacaan adalah sebagai berikut. Membaca keseluruhan teks bacaan dengan seksama. Mencatat hal-hal penting yang ditemukan. Menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf dan menemukan pikiran pokok seluruh bacaan. Latihan soal untuk kalian, silakan ditulis di buku tugasnya. Apa yang kamu ketahui tentang pikiran pokok? IPA, macam-macam perpindahan panas. Macam-macam perpindahan panas dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu konduksi, yaitu perpindahan energi panasnya saja. Yang kedua konveksi, yaitu perpindahan panas yang diikuti bagian zat yang dilalui. Yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan video berikut ini ya. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator antara lain kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah.
tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung dari besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik, sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain merebus air, peristiwa perpindahan panas secara konveksi antara lain asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain peristiwa perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang proses terjadinya angin darat dan angin laut. Kalian perhatikan dan simak baik-baik video berikut ini ya. Angin darat adalah angin yang bergerak dari daratan ke lautan. Angin darat terjadi pada malam hari. Angin darat terjadi karena daratan lebih tinggi atau tekanan maksimum daripada lautan atau tekanan minimum. Sedangkan angin laut adalah angin yang bergerak dari lautan ke daratan. Angin laut terjadi pada siang hari. Angin laut terjadi karena lautan lebih dingin atau tekanan maksimum dari daratan atau tekanan minimum. Latihan soal untuk kalian, silakan kalian tulis soalnya di buku tugas kalian. Bagaimana proses terjadinya angin laut?
IPS, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Di buku pembelajaran kalian tentunya ada bacaan tradisi jaring eret dari Pangandaran. Nah, makna yang terkandung dalam bacaan tradisi jaring eret tersebut adalah nilai gotong royong di antara para nelayan. Kegiatan ekonomi. Di sini Ibu contohkan kegiatan ekonomi di pelelangan ikan. Pangkalan pendaratan ikan yaitu tempat pemberhentian dan pendaratan ikan dari kapal. Aktivitas yang dilakukan antara penjual, pembeli, dan juru lelang adalah tawar-menawar hasil tangkapan nelayan. Tujuan dibuatnya tempat pelelangan ikan diantaranya memperlancar pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan laut, mengusahakan stabilitas harga ikan, menyortir, mencuci, dan menimbang ikan sebelum dilelang, pengepakan ikan sebelum dikirim ke daerah pemasaran, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Latihan soal untuk kalian. Apa yang dilakukan antara penjual, pembeli, dan juru lelang di pelelangan ikan? SBDP, pola lantai tarian. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Macam-macam pola lantai. Di antaranya pola lantai vertikal, yaitu pola lantai yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang. Pola lantai horizontal, yaitu pola lantai yang membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai diagonal adalah pola lantai yang membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Pola lantai melingkar adalah pola lantai yang membentuk garis lingkaran. Latihan soal untuk kalian simak video berikut ini ya, kemudian nanti kalian tulis soalnya di buku tugas kalian. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, silakan kalian jawab pertanyaan ini ya. Apa pola lantai yang digunakan pada tarian tersebut? Silakan kalian jawab soal-soal tersebut ya. Batas pengumpulannya sore ini pukul 4 sore. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian. Kita berjumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.